Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 MIPA tentang pembelahan sel. Materi ini sangat erat hubungannya dengan sel makhluk hidup. Dan ada 3 alasan kenapa pembelahan sel bisa terjadi. Yang pertama, karena pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan. Dan yang ketiga, reproduksi. Sistem pembelahan sel sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu mitosis dan meiosis. Dan saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis kecuali di sel-sel kelamin atau gamet. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk mempertahankan jumlah kromosom. Nah, sekarang mari kita perhatikan tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama, tahap interfase. Interfase disebut dengan fase persiapan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya, yaitu sekitar 21-23 jam. Cairan ini dinamakan sitoplasma. Pada interfase yang terlihat jelas adalah inti sel atau nukleus dan nukleolus. Dan yang ini kromosom tidak terlalu terlihat karena masih berbentuk benang kromatin. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom. Nah, yang ini adalah sepasang sentriol. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase GAP 1, fase sintesis, dan fase GAP 2. Kedua, tahap profase, yaitu tahap awal pembelahan sel. Sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Nah, sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus akan terlihat di antara 2 sentrosom, lalu mengalami pemanjangan hingga terbentuk seperti gulungan benang yang biasa disebut dengan benang-benang spindel. Di tahap ini, benang kromatin mengalami penebalan dan membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Lalu, setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang nantinya akan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel. Di tahap akhir, nukleus dan nukleolus mulai menghilang dan sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nantinya, benang spindel akan membentang dari kutub satu ke kutub lainnya. Ketiga, tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan nukleolus sudah tidak terlihat. Pasangan kromatid juga bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Dan masing-masing kinetokor juga dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang spindel. Kromosom yang terletak di bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan diamati dengan jelas. Tahap keempat yaitu anafase. Tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom di kutub satu akan sama dengan yang di kutub lainnya. Pada tahap akhir, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, dan sitokinesis juga mulai terjadi. Yang kelima adalah telofase. Ini adalah tahap akhir pembelahan mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom lama-kelamaan akan menipis dan berubah menjadi benang kromatin kembali. Nah, itu dia tahap pembelahan sel mitosis. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Teruslah belajar dan jangan pernah puas akan ilmu yang didapat. Semangat dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.